dibongkar, tapi malah akan dipasang sekedar pengawasan. Banjir. Pembuka Ramadan begitu mencekam bagi warga Bekasi dan Bogor. Kalau udah ke atas, ya udah aku habis semua. Aku paling hanyut dari jendela. Ketinggian air lebih dari 6 meter menjadi mimpi buruk yang terulang kembali. Bapaknya pada teriak-teriak tuh. Dataran tinggi tak menjamin aman dari banjir. Bahkan puncak Cisarua Bogor terendam luapan air sungai. Penyerapan air yang di atas ada pembangunan wisata kayak gitu, itu dulunya kan pohon-pohon, jadi penyerapan itu banyak. Jadi sekarang ketika ada pembangunan itu nggak ada penyerapan sama sekali. Curahan air hujan melumpuhkan beberapa wilayah. Warga kehilangan harta benda hingga jiwa. Semua lah barang-barang elektronik, baju, semua nggak ada yang jadi. Bencana banjir kali ini datang begitu cepat. Bagaimana kesiapan penanganannya kali ini? Alam pun ikut menguji. Selamat datang di Indonesiaku. Banjir, tolong bantuan dipanggil Bogor, bantuan. Banjir bandang melanda kawasan Puncak pada hari Minggu 2 Maret 2022. Peristiwa banjir ini membuat warga harus menyelamatkan diri, meninggalkan rumah yang sudah habis terendam banjir. Bencana ini memberikan dampak kepada 432 warga. Tim Indonesiaku memeriksa keadaan warga yang terdampak oleh bencana banjir bandang di kawasan Puncak Cisarua dan sekitarnya. Kejadian pada malam Senin menewaskan 1 korban jiwa, yaitu Asep Mulyana, warga desa Citeko, Cisarua. Asep tewas akibat terbawa arus banjir saat sedang berusaha menyelamatkan warganya. Keesokan paginya, ia ditemukan tewas di Bendungan Ciawi, Kecamatan Megamendung. Bendungan itu berjarak 8 km dari rumahnya. Tim Indonesiaku bertemu dengan Yuyun, istri Asep yang sempat terbawa arus namun berhasil menyelamatkan diri. Tiba-tiba, nggak hitungan jam, hitungan menit, air tuh langsung sampai lebih langsung dari, tinggi iya, banget. langsung tinggi banget. Dia mau nyelamatin anak saya yang paling gede, suami saya kan lagi di sini posisinya sama ibu. Coba tolong, nyelamatin satu-satu dulu. Gendong itu yang mantu saya tuh Cepi, gendong istrinya. Satu-satu lagi tarik. Coba ambil apa? Tambang kayak apa? Dia ngalungin gorden buat pertolongannya itu. Satu bisa naik. Satu lagi anaknya, mana badannya gemuk. Terus dia lompat lagi ke sana, gendong lagi anaknya. Satu lagi bisa. Coba bapak tolong, bapak mas ada posisi masih di situ, bisa nolong masih. Menurut Yuyun, banjir di area perumahannya sudah biasa. Namun banjir kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Bantuan. Pensiunan landing. Dalam hitungan menit, banjir yang tadinya hanya semata kaki kemudian naik setinggi leher Yuyun. Yuyun dan keluarga bergegas menyelamatkan diri. Tidak disangka-sangka, momen ini menjadi momen terakhir Yuyun untuk bertemu suaminya. Kalau ibu yang paling kanan, banyak ranting-rantingnya, banyak pohon jadi bisa nyangkut. Pas gitu, Umi mah ada sini. Suami ada. Langsung ditarik. Umi ada ini, langsung ditarik. Ada juga ngeliat pas air deras tuh, kan gimana sakit badannya, yang penting diselamatin. Ini Umi ada. Tapi bapaknya pada teriak-teriak tuh. Anak saya tuh, Allah apa? Ya Allah, dari situ. Ya Allah. Ini yang paling gede harusnya masuk ke selengkap. Masuk sayangnya anak saya. Insiden itu terjadi begitu cepat. Bahkan Yuyun tidak menyadari bahwa suaminya hanyut terbawa arus. Padahal suaminya berniat untuk menyelamatkannya. Siapa sangka justru sang suamilah yang menjadi korban. Setelah melaporkan kehilangan suami, tim BPBD Kabupaten Bogor melakukan pencarian. Keesokan paginya, Yuyun dan keluarga mendapatkan kabar duka. Mungkin itu sudah takdirnya dari Allah. Bapak harus meninggalnya dengan secara terbawa arus itu.
Banyak yang bilang mati syahid. Karena kondisi Yuyun yang masih dalam tahap penyembuhan, kami berpamitan dan bergegas untuk melihat kondisi rumah Yuyun. Jadi saat ini saya sedang berada di lokasi rumah Ibu Yuyun. Sebenarnya rumahnya ada di sebelah sana, namun karena kejadian banjir kemarin ya Pak ya, jadinya aksesnya terputus gitu. Dan ini bisa dilihat, ini adalah sungai dan itu adalah sampah-sampah yang terbawa oleh aliran banjir kemarin. Kami bergeser ke kampung pensiunan, Desa Tugu Selatan untuk melihat kondisi rumah-rumah yang hancur terhantam air sungai. Pertama sih kena meluapnya air sungai, jembatan itu roboh. Jembatan di atas sini ya, berarti? Jembatan ada ke atas, itu roboh jadi menutup air, jadi air tuh naik. Oh, naik sehingga nyampe ke meluap, sini? Iya, nyampe sampai rumah-rumah masuk. Tingginya setinggi apa Mas pas masuk? Tingginya lumayan segini. Segini? Ya, oh, semeteran. tinggi sekali ya, berarti Ya. segini Ya. Mas? Ya, mungkin karena ini waktu 5 tahun kemarin ke belakang, ini pernah sempat terjadi, cuma nggak sampai sungai itu meluap. Karena penyerapan air yang di atas, ada pembangunan wisata-wisata kayak gitu, itu dulunya kan pohon-pohon, jadi penyerapan itu banyak. Jadi sekarang ketika ada pembangunan itu nggak ada penyerapan sama sekali. Oh, berarti dari pembangunan wisata itu Ya, baru kerasa ya Mas ya? Ya, Setiap kerasa. hujan tuh pasti Ya, banjir pasti gitu-gitu ya? Oh gitu. Karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk ditinggali, Yusril dan keluarga mengungsi ke rumah kakaknya. Memang, lokasi rumah Yusril berdekatan dengan aliran sungai. Namun kejadian di tahun ini adalah banjir yang paling parah. Tapi kalau dari dulu kan pinggir sungai gini, apa suka banjir juga nggak Mas? Apa baru sekarang-sekarang gitu? Dulu sering, cuma nggak terlalu separah ini. Oh, nggak separah Ya, ini? dulu karena banyak penyerapan air, pohon-pohon di sana. Sebelum pembangunan ini belum pernah sampai kayak gini terjadi. Oh, berarti dulu di sini tuh banyak pohon-pohon gitu ya? Ya, betul, banyak pohon-pohon biasanya. Berarti tapi dari dulu kalinya suka meluap juga nggak? Atau karena banyak pohon jadinya nggak meluap gitu Mas? Nggak meluap. Oh, nggak meluap, Paling berarti cuma aman sampai terus sini ya aja. Mas ya? Oh Ya. gitu. Peristiwa itu menyebabkan sebagian besar barang milik Yusril dan keluarga hanyut terbawa arus. Sebagian barang masih ada, namun keadaan barang ini juga sangat mengenaskan. Baju-baju yang terkena lumpur dan barang elektronik seperti kulkas dan mesin cuci sudah mati total. Jadi bisa dilihat ini adalah barang-barang dari Mas Yusril yang terdampak karena luapan air sungainya yang besar sekali ya Mas ya. Dan hal-hal kayak gitu baru terjadinya itu baru-baru saja karena ini semua tuh terjadi karena setelah ada pembangunan wisata ya Mas ya. Ya, betul. Andaikan saja jika pemerintah atau pengusaha itu lebih memperhatikan lagi seperti apa perizinan dari pembukaan usaha karena ini kan pasti menebang lahan hijau dan sebagainya dan masyarakatlah yang menjadi terkena dampak buruknya. Ingat untuk dibongkar, tapi mana akan dipasang sekedar pengawasan. Keluhan warga terkait pembukaan lahan untuk membangun tempat wisata akhirnya didengar oleh pemerintah. Pada hari Kamis, 6 Maret 2025, Dedi Mulyadi resmi membongkar tempat wisata itu. Pembongkaran tempat wisata itu didasari oleh izin bangunan yang tidak sesuai. Dengan izin 4.800 meter persegi, pihak tempat wisata menggunakan sampai 15.000 meter persegi. Dedi mengatakan, banjir bandang yang terjadi di berbagai daerah ternyata berasal dari hulu wilayah Puncak Bogor. Hal ini membulatkan tekad Dedi untuk membongkar tempat wisata demi mengembalikan lahan terbuka hijau. Siapa sangka pembangunan tempat wisata tidak hanya merugikan warga melalui bencana saja. Kami bertemu dengan Ujang, warga yang menyaksikan hanyutnya barang-barang milik tempat wisata yang sampai ke permukiman warga. Pembangunan apa Pak? Kayaknya dari permainan, nggak tahu lah, yang penting ada pembangunan dari PT apalah. Wisata ya Pak ya Wisata berarti lah. ya. Oh. Itu seperti barang-barang dari permainan dari sini, kumpulnya daerah sini. Oh Jadi, gitu. ya. Oh.
ini, terus permainan dari ini dikumpulin di sini. Sampai air itu mulai ke rumah bapak semua. Berarti sempat ke bawah arus tuh pas semuanya mainan-mainannya? Nyampe ke iya. sini gitu? Gitu. Seperti bola air, seperti kayak kursi, perosotan, ban ya, ban untuk renang gitu kan, ada di sini. Semua ada barang di sini. Ya, yang kita takutin yang kedepannya, bukan untuk sekarang mah udah anggap dari ujian dari Allah ya. Tapi yang sekarang, yang kedepannya ini warga ini harus bagaimana? Gitu. Kedepannya harus dipikirkan untuk kedepannya aja. Jangan hanya enak di situ, tapi yang warga di sini lebih parah kayaknya kalau misalkan didiamin gitu, itu aja. Tempat wisata itu baru saja resmi dibuka pada Desember tahun lalu. Sayangnya, pembukaan tempat wisata ini tidak disambut hangat warga sekitar. Deddy Mulyadi bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat mengecek kembali perizinan yang dimiliki oleh tempat wisata. Dari 39 bangunan yang berdiri, hanya 14 bangunan yang tertera pada persetujuan bangunan atau gedung. Lantas, kemana pemerintah daerah selama ini? Apakah harus ada bencana besar terlebih dulu untuk membuat mereka sadar? Untungnya, banjir bandang terjadi saat warga sedang sholat tarawih, sehingga mayoritas warga tidak sedang berada di rumah. Namun sangat disayangkan, warga yang berniat pulang setelah sholat tarawih untuk beristirahat justru menemukan rumahnya sudah terendam banjir. Peristiwa banjir bandang membuat pemerintah daerah setempat resah. Kami bertemu dengan Asep, Kepala Desa Tugu Utara, yang sedang berkoordinasi dengan Babinsa untuk membangun kembali jembatan yang rusak. Sekarang nih di belakang kita ada sarana infrastruktur jalan akses penghubung antar wilayah, antar desa. Hampir kurang lebih ada 4 jembatan yang memang terputus berdampak dari banjir. Adanya penyempitan sungai akibat banyaknya perumahan warga di bantaran sungai menjadi salah satu faktor terjadinya banjir bandang. Ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi dan berkurangnya lahan terbuka yang berfungsi sebagai tempat resapan air. Padahal, permukiman warga berada di dataran tinggi dengan ketinggian 951 meter dari permukaan laut. Kalau rehab perbaikan tentu ada, tetapi fungsinya tadi seperti saya katakan, bendungan itu sudah tercover oleh bendungan Ciawi dan Sukamahi. Itu kawasan puncak. Kalau belum ada bendungan Ciawi, banjir akan lebih besar karena air langsung mengalir ke Bendung Katulampa. Karena Katulampa sendiri bukan bendungan, tidak bisa menahan air. Tapi air yang datang, kita hanya monitor aja. Itu fungsinya. Dan Katulampa ini nggak ada kaitan dengan Bekasi dan Tangerang. Kalau Tangerang dari Cisadane, Bekasi dari Cilengsi dan Cikeas. Jadi Katulampa ini Ciliwungi hanya Katulampa ke kawasan Manggarai, Kampung Melayu, Bidara Cina, dan sekitarnya. Itu dari Katulampa. Dari Sungai Cikeas dan Cilengsi meluap karena hujannya di kawasan sebelah hilir, sebelah hulunya yang mengarah ke Bekasi, yaitu Cikeas dan Cilengsi. Hujannya bareng bersamaan kawasan Bogor yang sebagian ke Cikeas Cilengsi, sebagian ke Ciliwung, sebagian ke Cisadane. Jadi ada 3 sungai yang besar, Cikeas Cilengsi, Ciliwung, Cisadane. Cisadane mengarah ke Tangerang, Ciliwung ke kota Bogor dan Depok, Jakarta. Cilengsi, Cikeas mengarah ke Bekasi. Hanya betul hujannya semua dari kawasan Bogor. Ini yang kita katakan hujan merata Bogor, Depok, Jakarta. Barangkali salah satu penyebab banjir seperti itu. Bendung Katulampa semuanya udah diperhatikan oleh pemerintah kita dari Dinas SDA Jawa Barat. Dalam pemeliharaan rutin selalu kita perbaiki. Tetapi fungsinya Katulampa sendiri itu tadi bukan bendungan. Datang air besar kita tidak bisa menahan, hanya memberikan peringatan awas. Air yang dari Katulampa siaga karena udah ada bendungan Ciawi dan Sukamahi. Barangkali salah satunya tinggal bendung Ciesek. Bendungan Ciesek. Jadi air yang dari Ciesek itu los langsung ke Katulampa. Nah, barangkali itu salah satunya tinggal bendungan untuk Ciesek.
Untungnya, warga masih memiliki akses lain untuk keluar masuk desa, sehingga tidak ada warga yang terisolir. Perbaikan jembatan dilakukan secara satu persatu. Kami mendatangi salah satu jembatan yang sedang diperbaiki. Akibat bencana banjir yang kemarin terjadi, jembatan yang menghubungkan antara desa Jogjokan dan Lewi Malang terputus. Maka dari itu di sini masyarakat sekitar dan TNI berusaha sedang membangun untuk jembatan Beli untuk menghubungkan kembali desa yang aksesnya terputus. Airnya penuh sampai lantai 2 sedikit.